Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricky Budiman Farid. Saat ini saya sedang mengikuti PKA Angkatan 1 tahun 2026 di BPSDM Provinsi Jawa Barat. NDH saya 08. Terkait dengan tugas individu agenda 2 hari keempat, kami sampaikan sebagai berikut. Kondisi eksternal organisasi merupakan variabel dinamis yang menuntut Samsat untuk terus beradaptasi agar kinerja pelayanan tetap optimal. Perubahan regulasi, perkembangan teknologi, hingga ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi menjadi tantangan sekaligus peluang. Berikut adalah uraian mengenai pengaruh kondisi eksternal terhadap kinerja Samsat dilihat dari 4 perspektif manajemen. Yang pertama, manajemen perubahan sektor publik. Dunia luar yang bergerak cepat memaksa Samsat untuk melakukan transisi dari model birokrasi tradisional menuju digital governance. Perubahan kebijakan fiskal nasional seperti penyesuaian tarif atau kebijakan opsi pajak menuntut fleksibilitas dalam sistem manajemen internal. Kondisi ekonomi eksternal yang fluktuatif mempengaruhi daya beli dan kepatuhan wajib pajak. Manajemen perubahan memastikan bahwa Samsat tetap memiliki strategi mitigasi agar target pendapatan daerah tetap tercapai meski kondisi ekonomi melemah. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Dalam menghadapi ketidakpastian eksternal, pemimpin di lingkungan Samsat tidak hanya berfungsi sebagai manajemen atau manajer, tetapi sebagai agen perubahan. Harus mampu membaca tren eksternal dan menginspirasi staf untuk melihat perubahan sebagai kesempatan untuk inovasi, bukan beban. Mendorong tim untuk menciptakan solusi kreatif dalam menghadapi hambatan eksternal. Yang ketiga, jejaring kerja atau networking. Samsat merupakan entitas kolaboratif yang kinerjanya sangat bergantung pada hubungan dengan pihak eksternal. Kinerja Samsat dipengaruhi oleh beberapa kuat koordinasi antara Bapenda, kepolisian, dan Jasara Harja. Ketidakharmonisan pada salah satu instansi eksternal ini akan langsung menghambat proses verifikasi dan validasi data kendaraan. Memperluas jaringan dengan perbankan, minimarket, hingga platform digital merupakan respon terhadap pola perilaku konsumen modern yang menginginkan kemudahan akses pembayaran di luar kantor Samsat. Yang keempat, strategi komunikasi organisasi sektor publik. Kondisi eksternal berupa arus informasi yang masif menuntut Samsat memiliki strategi komunikasi yang responsif dan transparan. Di era media sosial, perspektif publik terhadap kinerja pelayanan sangat mudah dibentuk. Strategi komunikasi yang baik memastikan informasi mengenai prosedur, tarif, dan inovasi tersampaikan secara akurat untuk meminimalisir disinformasi. Kondisi eksternal yang dinamis memerlukan saluran komunikasi dua arah dengan mendengarkan keluhan dan saran dari masyarakat secara sistematis. Samsat dapat melakukan perbaikan berkelanjutan yang berbasis pada kebutuhan real pengguna layanan. Sebagaimana kita ketahui, dengan implementasi opsi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang HKPD berlaku mulai 5 Januari 2025. Dalam rangka implementasi opsi pajak daerah, diperlukan strategi dan upaya persiapan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait lainnya, dalam hal ini perbankan dan kepolisian. Antara lain, meliputi penguatan dasar hukum, koordinasi dengan pihak terkait, penyiapan administrasi, dan komunikasi publik. Secara umum, kebijakan ini disambut sebagai angin segar bagi Kementerian Fiskal Daerah, namun juga menghadirkan tantangan sosial yang nyata. Banyak pemerintah kabupaten kota merespon positif karena skema opsi memberikan kepastian penerimaan yang lebih cepat. Berbeda dengan sistem bagi hasil, PKB dan BBNKB yang terdahulu, yang harus melalui kas provinsi terlebih dahulu. Opsi kini langsung masuk rekening kas umum daerah atau RKUD kabupaten kota saat wajib pajak membayar di Samsat. Jadi real time setiap hari. Di Jawa Barat, di Kabupaten Majalengka melaporkan realisasi penerimaan opsi PKB dan BBNKB sepanjang 2025 mencapai sekitar 83,6 miliar. Angka ini menjadi penopang utama peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, meskipun secara regulasi tarif pajak induk diturunkan untuk menyeimbangkan penambahan opsi, fakta di lapangan menunjukkan adanya kenaikan beban total yang dirasakan masyarakat.
Di beberapa daerah, wajib pajak mengaku terkejut melihat nominal pada STNK yang meningkat. Hal ini memicu keluhan di titik-titik layanan Samsat karena banyak warga yang membawa uang pas namun ternyata tagihan melampaui estimasi awal. Efek tarif option 66% dari pajak terutang. Pemerintah kabupaten kota kini dituntut untuk lebih proaktif dalam pemungutan pajak kendaraan, tidak lagi sekedar menerima jatah dari provinsi. Kabupaten kota kini terlibat langsung dalam tim pembina Samsat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak di wilayah masing-masing. Kinerja Samsat tidak dapat dipisahkan dari ekosistem eksternalnya melalui manajemen perubahan yang terukur, kepemimpinan yang inspiratif, jejaring yang solid, serta komunikasi yang efektif. Samsat dapat mengubah tekanan eksternal menjadi pendorong utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabel. Pengamat ekonomi dan Asosiasi Industri Otomotif sempat menyoroti bahwa kebijakan ini memberikan tekanan tambahan pada daya beli masyarakat, terutama jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan publik yang sebanding. Bagi pemerintah kabupaten kota, pelaksanaan option pajak 2025 dipandang sebagai kesuksesan dalam hal akselerasi pendapatan. Namun secara politis, mereka menghadapi tantangan besar untuk menjelaskan kepada masyarakat mengapa nominal pajak kendaraan terasa lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di Majalengka, tahun 2025, sebagaimana tadi saya ungkapkan bahwa mendapatkan penerimaan option PKB dan BBNKB sebesar 83,6 miliar. Ini tidak terlepas dari harmonisnya bagaimana kerjasama, bagaimana sinergitas antara Samsat dengan Bapenda Kabupaten Majalengka maupun dengan stakeholder lainnya, termasuk dengan kepolisian, jasa raharja, dan perbankan. Kebijakan baru yang dilakukan atau dilaksanakan terkait dengan peningkatan option pajak daerah tadi, dengan diiringi sinkronisasi dan sinergitas antara stakeholder, mampu meningkatkan pelayanan yang lebih optimal dan pendapatan yang tambah lebih besar terkait dengan option pajak PKB dan BBNKB. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.